Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan dan berbagi sedikit tentang bagaimana mencegah terjadinya komplikasi pada operasi fungsional endoskopi sinus surgery. Yang penting adalah prevention. Jadi untuk preventif ini yang nomor satu harus kita perhatikan adalah tentang pengetahuan kita tentang anatomi eh, dari tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian juga persiapan preoperasi yang adekuat, kemudian juga imaging di sini yang kita lakukan sebagai SOP dan harus dilakukan pada setiap tindakan FAST adalah CT scan, sinus paranasal, bone setting. Ya. Kemudian juga kita harus siapkan dan kita lihat betul-betul bagaimana dengan instrumennya harus appropriate. Ya. Kemudian kita setelah mengetahui tentang pengetahuan anatomi, kemudian kita juga harus mengetahui tentang landmark ya, di mana ada batas-batas yang harus kita perhatikan pada saat tindakan operasi. Kemudian kita mengidentifikasi adanya arteri ethmoid anterior, kemudian arteri koroner dan adanya defisiensi. Di sini yang kita harus perhatikan dan pertimbangkan, seperti tadi sudah disampaikan, adalah kita betul-betul harus mengetahui dengan benar indikasi dan kontraindikasinya. Kemudian riwayat dari pasien ini, apakah dulu pernah operasi, apakah ada kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadi berulangnya operasi tersebut, ya, sehingga terjadinya sinusitis yang harus dilakukan tindakan operasi maksudnya. Kemudian pemeriksaan laboratorium, CT scan, dan juga harus diketahui riwayat dari kelainan pada keluarga, ya, adanya riwayat kelainan atau penyakit pada keluarga, misalnya ada riwayat kelainan pada pembuluh darah atau pada butir-butir darahnya, ya. Kemudian juga kita harus ketahui dan antisipasi apakah pasien ini menggunakan obat-obat antiplatelet, ya, dan juga obat-obat herbal. Ini harus kita hentikan 5 hari sebelumnya. Riwayat alergi dan asma juga penting sekali harus kita ketahui. Sehingga kadang-kadang terjadi sesuatu serangan asma pada saat operasi, kita sudah bisa mengantisipasinya. Ya. Kemudian juga kita sampaikan risiko-risiko dan keuntungan-keuntungannya kalau kita melakukan tindakan operasi ini. Tentu saja risiko-risiko ini tidak kita jelaskan terlalu detail, nanti pasiennya akan takut, ya. Kita ceritakan bahwa kita akan melakukan tindakan operasi karena indikasi kita ini dan indikasi itu benar, ya, adanya begitu. Ya. Kemudian juga obat-obatan sebelum operasi. Pada rinologis biasanya memberikan pengobatan antibiotik dan steroid 7-10 hari sebelumnya, ya. Jadi biasanya kita diberikan obat-obat steroid oral dan juga kadang-kadang kita berikan juga yang lokal, ya. Keuntungannya adalah kita akan meningkatkan lapangan pandang pada saat operasi itu dengan baik, ya, karena tidak atau berkurangnya perdarahan yang terjadi. Kemudian juga inflamasi itu akan sangat berkurang. Nah, inflamasi yang berkurang itu menyebabkan lapangan pandang operasi akan lebih baik karena pada keadaan inflamasi biasanya terjadi perdarahan yang cukup profuse, ya. Kemudian juga kita dengan adanya lapangan pandang yang baik itu akan mencegah untuk melakukan tindakan operasi yang berulang, ya, atau revisi. Komplikasi pada saat operasi itu berdasarkan anatomi area itu dibagi intranasal, orbital, dan kranial. Tadi Dokter Ana sudah menyampaikan begitu banyak dan jelas, ya. Jadi saya mengulang saja secara sekilas
bahwa yang kemungkinan terjadi di intranasal, orbital, dan kranial. Di intranasal ini biasanya perdarahan mukosa dan perdarahan pada arterial injury. Ya. Kemudian pada orbitalnya bisa kena pada lemak, ya, fatnya, bisa terjadi hematom, ya. Kemudian juga bisa terjadi pada muskulus-muskulus yang eksternal, ya. Di situ ada muskulus apa namanya? Rectus medius, ya, dan lateral. Kemudian pada orbital juga bisa terjadi pada optic nerve. Pada kranial yang sering terjadi adalah leaks, ya, CSF itu leak, dan yang paling kita takuti adalah trauma pada arteri karotid. Kita juga harus mengetahui siapa saja sih yang kemungkinan bisa mengalami risiko ini, ya. Biasanya yang mengalami risiko ini adalah pada orang-orang yang dengan revisi surgery. Jadi ingat-ingat pada pemula, apabila ini sudah operasi yang kedua dan ketiga, sebaiknya harus berhati-hati betul. Atau mungkin bisa kita minta pendampingan pada senior yang ada atau pada rinologis yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian juga pada poliposis yang eksesif. Kenapa pada poliposis ini sering terjadi? Karena biasanya polipnya itu demikian banyak sekali sehingga kita mempunyai suatu kecenderungan untuk ingin membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Nah, keadaan ini yang berbahaya karena bila ada terjadi dehiscensi, ya, akan terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Kemudian ini juga adanya variasi anatomi yang tidak simetris. Ini kita lihat di sini, ya, kerosnya di sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda, ya. Ya. Kemudian tipe keros yang harus hati-hati ini pada tipe keros 3, ya. Di sini karena lamina lateralisnya itu panjang, ya. Jadi risikonya akan lebih besar untuk kena trauma. Ya, kita harus ingat itu tanpa kita betul-betul mempersiapkan preoperasi dengan baik, maka operasi kita tentu tidak akan bisa dijamin baik, ya. Jadi kemungkinan gagalnya itu banyak. Ini tidak akan saya jelaskan secara detail karena Dokter Ana sudah menyampaikan tentang imaging atau CT scan ini dengan begitu jelas, ya, dengan jelas sekali. Jadi harus hati-hati pada ini gambaran-gambaran CT scan seperti ini, ya. Mungkin kita harus tahu ada anodisel di sini, ya. Pada waktu endoskopi akan terlihat seperti ini, ya. Ini juga harus kita perhatikan betul. Nah, ini pada gambaran 3 dimensi anatomi itu bagus sekali, ya. Tadi saya lihat bagus Dokter Ana menyampaikannya, ya. Jadi tidak saya ulang lagi, ya. Jadi kita harus juga hati-hati dan sangat-sangat peduli terhadap landmark, ya, yang ada di sini. Apa saja sih landmark-landmark tersebut? Di sini ada concha media, kemudian processus uncinatus, ya, bulla ethmoid, ya, terus sphenoid ostium di situ ada, ya, skull base harus hati-hati, ya, skull base, ya, terus ostium sinus maxilla di sini, ya. Nah, tadi juga Dokter Ana sudah menyampaikan close, ya. Saya hanya ingin mengingatkan close, close, close. Jangan lupa cribriformis plate, lamina papyracea, onodis, skull base, dan arteri ethmoid anterior. Ingat-ingat selalu, jangan lupa. Sekarang kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih kok bisa terjadi, ya, trauma di situ? Karena ada dehiscensi dari kanal, ya. Kemudian juga ada pneumatisasi yang berlebihan dari ethmoid, ya, sehingga dia pneumatisasinya ke arah frontal, ke arah maksila, ya. Kita harus hati-hati di sini. CT scan kerjakan. Kalau pasiennya lari tidak kembali ke kita, berarti bukan rezeki kita. Nggak apa-apa. Tapi kita mengerjakannya dengan aman, ya, dengan selamat, insya Allah. Bagaimana kalau terjadi perdarahan pada saat kita melakukan tindakan operasi, ya? Nah, ini kita harus betul-betul perhatikan. Lapangan operasi ini betul-betul harus bisa terlihat, ya. Jadi kita betul-betul harus
terang, kemudian juga perdarahannya tidak profuse ya. Kemudian kita lakukan sebelum operasi itu seharusnya ini yang kita lakukan. Tapi kalau sudah terlanjur pada saat operasi ini kok masih berdarah, kita lihat posisinya betul apa enggak ya. Jadi posisinya harus fleksi ya dia kepalanya supaya kita tidak menembus ke area-area yang berbahaya ya. Kemudian pengetahuan anatomi tadi sudah kita persiapkan sebelum operasi. Inflamasi dan alergi juga sudah kita atasi sebelumnya ya. Kita sudah menggunakan alat-alat dengan baik. Kemudian kita minta pada dokter anestesi untuk mengatur tensi dan nadinya. Kadang-kadang tensinya rendah, tetapi ternyata nadinya tinggi ya, 80, 70. Kenapa ini? Kok tensinya katanya udah di bawah 100, tapi nadinya tinggi. Tetap akan terjadi perdarahan. Ya, itu yang akan mengganggu kita nanti. Ya, tadi perdarahan pada saat operasi itu bisa karena perdarahan pada mukosa. Ini biasanya disebabkan oleh instrumen. Kemudian perdarahan karena trauma pada arteri. Ya, ini pada arteri ethmoid anterior kita harus hati-hati retraksinya dia ya. Begitu terputus dia akan retraksi masuk ke dalam mata. Ya, jadi tapi kalau dia terluka saja tidak sampai putus, biasanya perdarahannya lumayan cukup bisa kita atasi. Ya. Kemudian arteri ethmoid posterior juga hati-hati. Kemudian arteri sphenopalatina ini juga harus hati-hati. Yang paling harus hati-hati adalah internal carotid artery. Ini kita harus hati-hati karena ini sangat sulit untuk mengatasinya. Jadi hanya keajaiban saja yang bisa mengatasi itu ya Allah. Makanya jangan lupa kita ya selalu berdoa sebelum mulai tindakan operasi. Pada komplikasi ya, intranasal ya ini di sini arteri ethmoid tadi sudah disampaikan ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kita pakai dengan router bipolar. Jadi kita pelan-pelan kita lakukan sampai router itu memotong arterinya ya. Kemudian juga dipertimbangkan apabila tidak bisa berhenti dengan ligasi pada arteri ethmoid anterior. Nah, ini kalau ke komplikasi pada orbital itu kemungkinan predisposisinya yang paling adanya revisi surgery yang sudah berkali-kali ya, itu bisa bisa merupakan faktor predisposisi ya. Terus kemudian ada kelainan anatomi, hati-hati dengan onodisel ya, hati-hati dengan eksesif nasal polip ya. Kemudian perhatikan pada infeksi jamur biasanya sudah terjadi destruksi nekrotik ya pada batas-batasnya sehingga tidak jelas ya itu. Jadi pada komplikasi orbita itu bisa minor, bisa mayor. Kalau minor biasanya yang terkena hanya lamina papiresia saja ya. Kemudian juga akan terjadi periorbital emphysema. Kalau mayor itu bisa mengenai pada intraorbital ya. Terus kemudian juga pada musculus rectus medial itu juga bisa terjadi dan yang paling berat tentu saja kena optic nerve ya. Ya. Jadi kapan terjadinya komplikasi pada intraorbital itu? Terutama sekali pada saat unsinektomi. Unsinektomi itu kita harus perhatikan betul. Apalagi kalau itu terjadi hipoplasia atau atelektasis ya dari proses unsinatusnya. Ya. Kemudian kita juga melakukan agresif lateral ethmoidektomi, artinya kita membersihkan ethmoidnya itu dengan agresif ya, karena kita ingin bersih sekali, ingin apa namanya, ingin supaya tidak residif lagi ya, tetapi hati-hati sekali harus diperhatikan ini. Kemudian juga ini pada lamina papiresia itu harus kita cegah pemakaian alat-alat yang terlalu kuat ya. Jadi misalnya kita pakai microdebrider itu harus betul-betul banyak latihan ya, banyak mengetahui bagaimana cara memakainya. Karena kalau kita tidak
tidak terbiasa memakai alat tersebut, kita merasa enak nih, waduh polip segini banyaknya bisa dibabat ya, tapi lupa kena landmark-landmark yang lain ya. Tidak terasa, bukan lupa, kena landmark-landmark yang lain. Ya ini minor complication ini ya biasanya terkena pada lamina papiresia, ini bisa kita lihat ya, lamina papiresia-nya kena ya. Terus keluar fatnya ini, lemaknya ya. Ini bisa kita ketahui dengan bulb sign. Jadi kita tekan dengan kedua jari kita ya, jari telunjuk dan jari tengah, itu akan terjadi gerak-gerak pada lemak di dalam kafum nasi ya. Istilahnya juga Stankiewicz sign ya. Jadi minor komplikasi ini bisa terjadi damage ini biasanya ekimosis. Nah, ekimosis itu perdarahan subkonjungtival ya yang terjadi ya. Bisa juga terjadi periorbital emphysema. Nah, ini subcutaneous emphysema juga sering sekali terjadi ya. Nah, ini seperti ini pasca operasi ya. Biasanya bisa langsung terjadi pasca operasi ataupun beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Biasanya kalau beberapa hari kemudian karena sisi terlalu kuat. Sehingga jangan lupa kita selalu harus menyampaikan bahwa kalau habis operasi tidak boleh sisi terlalu kuat. Jadi apa yang harus kita lakukan pada minor orbital complication ini? Jadi kita jangan melakukan tindakan atau manipulasi yang berlebihan lagi. Ya, sudah biarkan saja fatnya yang sudah terlanjur keluar, jangan kita coba untuk menekan kembali ke dalam ya, biarkan saja ya. Kita bisa melanjutkan operasi untuk supaya bisa selesai dengan baik ya. Itu dibiarkan saja, tidak apa-apa, tidak berbahaya ya. Nanti akan baik sendiri ya, terjadi retraksi lagi ya. Tapi kita juga harus betul-betul mengawasi ya. Ada kemungkinan juga udara dan darah yang akan terperangkap ya, sehingga terjadi periorbital odim, ekimosis, emfisema, itu yang harus kita perhatikan. Tetap kita harus waspada ya. Nah, kalau major orbital complication ini bisa mengenai pada otot-ototnya, otot-otot mata ya. Ini juga akibat damage atau trauma pada lamina papiresia mengenai musculus medius ya, medial rectus, bisa juga yang inferior rectus atau yang suboblik ya. Biasanya ini pada penggunaan microdebrider pada kita yang baru pemula ya, atau yang tidak terbiasa pakai microdebrider. Jadi hati-hati kalau ini serius sekali bisa terjadi diplopia ya. Akan terjadi rasa sakit yang sangat berlebihan, ekimosisnya juga banyak sekali ya, sehingga kita harus memanggil seorang oftalmologis ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus stop tindakan operasi meskipun belum selesai, tidak apa-apa, kita stop segera kita untuk mengkonsul pada bagian mata ya. Demikian juga bila terjadi trauma pada nasolacrimal duct, ductus nasolacrimal ya. Jadi ini gambarannya kan jelas sekali ya, lamina papiresia dengan otot yang medial, rectus medial ya. Ini rectus medial di sebelah sini, lamina papiresia di sebelah sini. Nah ini nanti akan terjadi strabismus ya, karena terjadi trauma pada otot medial rectus. Biasanya sih dapat pulih kembali. Kita berikan antiinflamasi dan antibiotik ya, itu pasca operasi. Kalau umpamanya tidak kembali ya memang harus dilakukan tindakan operasi untuk mengatasi strabismusnya. Ya. Kalau major orbital complication ini memang betul-betul kita harus hindari ya, karena ini memang sangat-sangat istilahnya apa namanya, sangat-sangat mendebarkan ya buat dokter THT, baik itu dokter THT mata, apalagi pasiennya ya. Jadi seperti ini harus kita harus waspada sekali ya, harus waspada sekali. Ini terjadi bisa karena trauma pada arteri ethmoid anterior dan posterior yang terjadi putus dan retraksi.
ya. Kita harus ingat bahwa kita punya waktu paling lama 90 menit, ya. Karena perdarahan yang menekan nervus retina itu akan menyebabkan kerusakan, ya, pada nervus retina. Harus segera stop tindakan operasi face-nya, kemudian kita beralih untuk membantu untuk mengatasi tekanan intraorbital, ya. Ini arteri ethmoidnya di sini, ya, harus hati-hati, ya. Jadi kalau perdarahan yang berlebihan, kita cuma punya waktu tidak lebih dari 90 menit, ya. Kalau terjadi ischemic retina seperti ini perdarahannya, ya. Karena dia akan cepat sekali, ya, terjadinya. Segera kita harus atasi dengan konfotomi, ya, untuk melonggarkan ini supaya darahnya tidak menekan retina, ya. Setelah lakukan konfotomi medial dan lateral, juga kita bisa membuka melepaskan apa namanya dekompresi, ya. Jadi lamina paperisianya kita buka, ya, biar lemaknya itu nanti yang terdorong oleh darah. Jadi tekanan tidak terpusat pada retina, ya. Ya, segera kita pasang infus mannitol, kita berikan kortikosteroid dosis tinggi, ya. Untuk orbital massage itu masih dipertanyakan, ya. Jadi memang kita pada prinsipnya itu mencegah terjadinya tekanan yang berlebihan pada retina. Artinya jadi kita harus segera memberikan ruang supaya darah itu bisa mengalir ke jaringan di sebelah-sebelahnya. Dengan harapan eh, faktor pembekuannya baik, dalam waktu 3-5 menit itu akan berhenti, ya, paling lama 10 menit. Yang harus kita perhatikan itu apabila hanya terjadi benturan atau terkena saja, kita bisa memberikan, artinya bukan benturan yang keras, ya, jadi hanya kesenggol gitu, kita bisa observasi, berikan antibiotik dan steroid. Kalau itu kita mengenai ototnya, ya, terperangkap di situ, segera kita harus lepaskan itu. Apabila terputus ototnya dan mengenai perdarahan, terjadi perdarahan, atau terputus arteri ethmoid anteriornya, terjadi perdarahan intraorbital, segera kita panggil oftalmologis. Sambil menunggu, kita bisa melakukan dekompresi dengan kantotomi, kantolisis tadi, ya. Dan itu dekompresi lewat apa namanya lamina paperesis, ya. Ini kalau mengenai optic nerve injury ini, jadi kalau direct itu langsung kenanya, ya, langsung kena ke sarafnya. Ini biasanya pada onodisel, ini hati-hati, ya. Onodisel gambarannya pada gambaran sinus paranasal, dan ini pada waktu kita tindakan operasi endoskopi kelihatan sekali, ya, di ini sinus sphenoid, ya. Ini onodisel, di sini ada arteri karotis, ya, dan juga ethmoid. Hati-hati juga kalau kita melihat ada septal sphenoid, jangan diutak-utak, ya, karena biasanya dia itu apa itu namanya menempel di daerah yang berbahaya, ya. Jadi kalau terjadi injury pada nervus optik, ya, itu kita harus segera menghubungi optalis. Untuk itu kita harus hati-hati pada saat kita melebarkan ostium sphenoid untuk mencegah terjadinya trauma pada nervus opticus. Kita harus mengidentifikasi sel enodi baik di fotoronsen ataupun pada saat kita melakukan tindakan operasi. Ya, bila terjadi tadi kortikosteroid harus kita berikan dan mannitol juga, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan dokter mata, dan bila perlu kita melakukan CT scan ulang setelah operasi. Ini retroorbital hematonya, gambar ada seperti ini, ya. Sekarang kita sampai pada komplikasi intrakranial. Ini ada 3, ya.
LCS leak, intrakranial hemorrhage, dan injury pada arteri karotid interna ataupun pada sinus cavernosus. Di mana saja ini bisa terjadi? Nah, ini kita sepanjang skalpis ya. Nih, terutama di sini di daerah sini ini hati-hati sekali di rut ini ya. Ini dari keros 3, jadi kita harus hati-hati sekali ya. Di sebelah posterior ethmoid roof, di ini apa namanya? Cribriformis ya. Fossa cribriformis itu juga sangat hati-hati kita lakukan ya. Juga di bagian dinding posterior dari frontal sinus di dalam sini posterior. Dan juga di atap dari sphenoid sinus. Ya, ini tadi keros ya sudah dijelaskan oleh Dokter Ana, jelas sekali ya. Nah, ini bagaimana kita mendiagnosa ini ada LCS leak meskipun insidennya sangat sedikit, hanya 0,5% dari kejadiannya, sangat jarang sekali terjadi. Kita harus hati-hati ya ini pada penderita-penderita dengan tadi saya sampaikan poliposis, mukogal, ya, infeksi fungal, kemudian juga manipulasi yang berlebihan pada konkamedia. Nah, ini saya punya pengalaman ya. Jadi dengan konkamedia yang kita manipulasi pasca operasi itu. Ya, pasca operasi pada waktu kita melakukan nose toilet itu saya melihat ada seperti krusta di situ. Ya, di daerah konkamedia itu saya tarik. Ternyata itu berhubungan dengan lamina cribrosa dan akhirnya terjadi LCS leak. Ya, saya itu jadi kita tetap harus hati-hati, sepandai-pandai tupai melompat. Ya, ternyata sekali-kali bisa jatuh juga, apalagi kalau kita tidak hati-hati. Ya, jadi kita perhatikan betul ini pada atap dari sphenoid. Ya, pada saat masih bleeding, stop aja, kita berhenti dulu. Ya, bisa nggak diatasi oleh dokter anestesi? Bisa nggak kita dengan merubah posisi dari penderita? Kalau tidak bisa, sudah kita stop. Mungkin kapan-kapan tidak apa-apa, tapi selamat insya Allah ya. Daripada kita ingin menyelesaikannya karena merasa tidak enak, merasa ini, merasa itu, akhirnya terjadi satu eh, insiden yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi bagaimana kita mengatasinya pada saat terjadi LCS leak? Ini bisa dengan repair secara transnasal endoskopik ya. Kita bisa melakukan dengan pemasangan atau meletakkan overlay, underlay nanti ya. Nanti ada ini akan diberikan lagi pada saat kita live nanti ya. Kemudian ini juga kita dengan fibrin ya. Ini kita bisa kita tutup ya. Kalau itu tidak terlalu besar bisa dari kita ambil jaringan homolog dari konka media atau konka inferior itu kita bersihkan, kita tutupkan di situ tipis saja, kemudian ditutup dengan fibrin. Ya, nanti Dokter Ana pasti akan memberikan apa video-videonya yang bagus ya. Nah ini juga bisa juga dengan memasang lemak ya, fat ya, atau cartilagus septum juga bisa nih ya, di sini. Nah ini yang contoh lemaknya ini ya. Dibuat seperti ini, dimasukkan, ya nanti ditutup dengan fibrin glue, kemudian surgisel, ya. Jadi ini tentang injury pada arteri karotid. Ini insidennya sedikit, 0,1%, tapi betul-betul sangat berbahaya ya. Profuse bleedingnya tuh sangat cepat sekali. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Segala saja kita pasang pack dulu, kemudian kita resusitasi dengan cairan, hemodinamik kontrol, kemudian kita konsul ke bedah saraf. Ya, ini dia onodinya seperti ini ada septalnya ya. Kalau kita segol-segol ini bisa terjadi
ya, trauma pada arteri karotid. Hati-hati sekali ya. Pada saat endoskopi kelihatan sekali jelas ya. Ini biasanya kita karena manipulasi kita yang terlalu jauh ya, masuk ke dalam sinus sphenoid. Sinus sphenoid itu lebih baik hati-hati dan kita bekerjanya lebih ke arah lateral saja ya. Kemudian juga kita melalui natural ostium saja. Jadi di belakang dari concha media itu ya, ada concha superior. Nah, di situ ada natural ostium, lebih baik dari situ. Kemudian kita membesarkan ostiumnya juga dari situ ya, ke arah infromedia. Sekali lagi, jangan ngotak-atik ya, intersphenoid ya. Nah, ini tadi gambarannya ya. Seperti ini profusnya ya. Jadi take home message-nya adalah kita lebih baik 100 kali lebih untuk melakukan tindakan dengan endoskopi itu ya. Mulai belajar dengan bagaimana cara menghandle endoskopi ya. Seperti kita orang nyetir itu, mata kita, tangan kita kanan, tangan kita kiri, semuanya itu harus betul-betul selaras ya. Jadi istilahnya eh, kita harus dexterity-nya itu bagus ya. Jangan bosan. Di setiap tindakan kita itu pasti ada sesuatu yang baru yang kita temukan ya. Jangan lompati cadaver dissection ya. Ujuk-ujuk kita langsung ke pasien gitu, rasanya kita kurang pas itu. Kalau saya tetap menyarankan ikuti cadaver dissection setiap kali kita bisa dan ada kesempatan ya. Kemudian kita minta untuk dilakukan supervisi oleh senior ya, kapan dilakukan itu supaya semua ini pasti akan lebih baik untuk kita meningkatkan skill kita dan ilmu kita ya. Ya, terus tahap demi tahap jangan lupa kalau sudah operasi kedua, ketiga bagi pemula ingat-ingat ya, kita serahkan aja pada yang lebih senior, kita ikut ya. Oh gitu caranya ya. Kita harus ikhlas itu menyerahkan ya, jangan kita coba-coba sendiri karena kalau ada sesuatu terjadi itu akan menyebabkan rasa perasaan bersalah kita seumur hidup. Satu, kedua, yang kita pegang ini adalah manusia. Ya, kalau matanya sampai kena dan kemudian buta, rasa dosa kita tidak akan hilang seumur hidup kita. Apalagi sampai kalau ada kejadian lain yang tidak tidak eh, kita harapkan karena kita melompati tiap tahap di SOP yang sudah diberikan. Jadi sekali lagi lebih baik kita menghindari ya, complication are better avoided than managed. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.